Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 3 pagi tanggal 1 Januari 2021. Kali ini saya akan membahas mengenai tren web development yang berkembang saat ini. Ini mengawali tahun 2021. Ada beberapa hal yang perlu juga kita simak dan perlu kita sama-sama kita share berkenaan dengan web development. Dan langsung saja, nggak terlalu banyak bicara, tapi langsung aja kita bahas apa yang berkembang saat ini ya. Kalau kita lihat yang berkembang saat ini mengenai web development itu ada dua kubu, yaitu kubu yang menggunakan para developer website yang menggunakan CMS, terutama WordPress ya. Yang kedua, para developer yang betul-betul menggunakan coding from the scratch, jadi betul menuliskan kode programnya dari awal gitu. Oke, kita langsung saja kita lihat yang akan saya bahas berkenaan dengan ini adalah perkembangan mengenai hostingnya dulu. Hosting. Jadi sekarang tuh di pertengahan tahun 2020 kemarin itu muncul berkembang perusahaan-perusahaan hosting yang sudah menggunakan SSD, kemudian unlimited space dengan harga yang murah gitu ya. Saya dulunya kalau mau hosting tuh harus mikir space-nya berapa, kemudian harganya pun lumayan mahal. Dulu kita sebelum ada teknologi yang hosting yang seperti itu, yang unlimited itu, saya dengan uang 500.000 saja belum cukup untuk hosting 1 giga sebesar kapasitas 1 giga. Itu belum cukup, karena dengan 1 giga saja paling tidak butuh 300 ribuan, kemudian untuk hosting, untuk domainnya sekitar 200 ribuan gitu ya. Jadi paling tidak butuh kurang lebih 600 ribuan lah zaman itu gitu loh. Kurang lebih di 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu tuh masih seperti itu ya. Dan saya lihat di pertengahan 2020, wah banyak sekali nih perusahaan-perusahaan jasa hosting yang sudah menggunakan SSD, kemudian sudah unlimited web space, kemudian sudah menggunakan Lightspeed web server gitu ya. Karena rata-rata Lightspeed web server ini rata-rata sekarang sudah menggunakan Lightspeed web server itu, karena memang handal sekali untuk performa, kecepatan ketika website itu menggunakan WordPress ya. Oke, kita lihat jasa-jasa hosting yang pernah, jadi pengalaman yang pernah saya pakai, ini cerita pengalaman pribadi ya. Yang pertama yang saya pakai adalah ini, ID Web Host. Ini masih belum unlimited, ini masih yang limited hosting. Kita bisa lihat sini ada harganya di sini. Nah, saya dulu hosting itu untuk website saya yang pertama yang saya buat menggunakan WordPress. Saya menggunakan yang ini, kurang lebih space 2 giga dengan harga sekian gitu ya. Ya kurang lebih ini sekitar 300 ribuan lah. 300 ribuan terus bersama domain gitu. Nah, sekarang ini udah lebih murah, dulu nggak segini, dulu lebih mahal dari ini. Kemudian pernah juga hosting juga untuk keperluan website yang lain dengan pakai yang ini ya, pakai yang 5 giga.
Tapi di pertengahan 2020 saya lihat muncul hosting-hosting yang harganya gila-gilaan murah gitu. Walaupun hanya setahun pertama. Yang pertama saya lihat adalah hoster.co.id. Ini pertama. Waktu itu di pertengahan 2020 harganya ini 199.000 setahun. Waktu itu ya. Sekarang ini sudah 99.750 setahun. Artinya cuma tahun pertama aja. Dan ini sudah fiturnya sudah unlimited SSD, kemudian unlimited bandwidth, unlimited MariaDB database, unlimited add-on domain, unlimited email account gitu ya. Nah, CPU-nya sekian, nah udah dengan 2 GHz, memorinya 4 GB, iNote-nya 750 gitu. Yang terutama ini nih yang paling kita harus perhatiin ya, antara ini memorinya ini dengan yang ini dengan hosting-hosting yang lain ya, yang modelnya gini juga, sama juga. Kemudian muncul lagi saya lihat Dewa Hoster. Nah, sama Dewa Hoster juga begitu. Ini promo ya, kita lihat. Nah, modelnya gini juga, unlimited juga. Kemudian muncul lagi lebih murah lagi Dewa Hoster nih. Ini waktu dulu saya 499. Nah, sekarang Dewa Hoster 399, mulainya tadinya di angka 99.000 gitu dulu setahun. Waktu saya pertama kali ini tertarik juga, akhirnya pakai ini juga untuk keperluan. Dan yang tadinya hosting di sini saya pindahin ke sini. Saya pindahin ke Dewa Hoster. Kemudian muncul lagi lebih murah lagi waktu itu, setahun 99.000 juga, indowebmaster.com. Sama juga nih, unlimited hosting juga. Nah, ini setidaknya 4 inilah yang di tahun 2020, pertengahan 2020 saya langsung coba-coba semua nih. Nyoba semua 3 ini. Di akhir 2020 muncul lagi ini, lebih murah lagi, menarik lagi, namanya double host. Double host menariknya apa? Menariknya 149.000 tiap tahun, udah flat dengan unlimited juga. Cuma dia harus kita perhatiin, dia RAM-nya cuma 2 GB. Tapi biarpun cuma 2 GB, ini gak ngaruh lah kalau cepatnya tuh tetap aja cepat karena udah pakai light speed web server. Jadi yang begini ini, yang unlimited ini rata-rata menggunakan web servernya ini light speed ini. Karena ini memang cepat banget, terutama untuk performa di WordPress ya. Web yang basisnya menggunakan WordPress. Nah, sementara yang ini masih belum SSD, ini masih kayaknya hari biasa, dan performanya waktu itu juga lambat yang ini. Dan saya juga nggak tahu nih kalau misalkan dalam waktu yang sama perbandingannya ini, misalkan di sini di entry-nya 200, apakah ini juga sanggup gitu. Dan ini jelas mulai dari yang ini nih, yang hoster.co.id, kemudian ini menarik nih, SSD semua gitu ya. Dan keperluan sekarang kan kebanyakan orang-orang tuh bikin website kan yang company profile, kemudian toko online, basisnya pakai WordPress. Makanya cocok sekali untuk shared hosting seperti ini, hosting yang shared begini ya. Nah, ini menarik nih di sisi hostingnya gitu ya. Kalau misalnya kita lihat di situs yang saya buat ya, misalkan Daruzamzam, ini situs yang saya buat pakai basisnya masih pakai WordPress juga. Ini saya hosting di Dewa Hoster. Kita ke cPanelnya aja, cPanel Daruzam.
Oke, langsung masuk. Nah, di sininya itu rata-rata udah ada ini pasti. Nah, saya sukanya tuh dia pakai cPanel ya, baik yang hoster Recruit ID, kemudian yang hoster, Windows hoster, double host nih pakai cPanel. Ada juga yang ini kemarin malah saya dikasih bukan cPanel, tapi pakai yang Flash. Awalnya cPanel atau berubah jadi Flash gitu ya. Nah, ini saya lihat pakai cPanel, dan di cPanel itu menariknya sudah ada ini Softaculous Apps Installer. Jadinya kita bisa apa namanya install CMS yang tersedia di sini, dan tersedia juga framework programming. Misalkan di sini ada Laravel Coordinator juga ada. Kalau kita lihat kategorinya di framework, di sini mana framework. Nah, frameworks ini. Jadi kita udah nggak perlu repot-repot install Laravel atau Coordinator dengan upload file gitu lagi. Udah langsung disediain modul yang di situ, kita tinggal install di sini. Ada Laravel, ada Coordinator, ada Y, ada Bootstrap, ada Cake.php, ada Symfony, ada Zen framework, ada Kohana, banyak lagi nih frameworknya yang disediakan langsung di dalam cPanelnya gitu, dengan Softaculousnya ini. Ini yang menariknya tuh di sini. Sekarang rata-rata begini udah, dan tren menggunakan cPanel udah lama juga sih sebetulnya, cuma saya lihat di berkembangnya ini makin menarik nih, berkembangnya hoster yang basisnya unlimited, yang keperluannya memang rata-rata untuk menggunakan WordPress ini ya, menggunakan WordPress. Nah, pakai hoster ini cocok banget nih, tapi saya belum pernah coba kalau untuk kepentingan bikin toko online ya dengan ini. Dan hosting yang seperti ini dia langsung tidak recommended untuk keperluan computer based test atau ujian online, atau misalkan bikin e-learning. Nah, dia tidak recommended karena tarifnya lain lagi untuk e-learning, dan kebutuhan bandwidthnya juga beda gitu. Makanya kalau untuk e-learning beda lagi. Kalau kita lihat di Indo Webmaster nih udah ada nih hosting e-learning, dia bulanan. Nah, live 200 orang dalam waktu yang sama, harganya segini per bulan loh, bukan per tahun lagi. 190 per bulan. Live 500 orang sekian. Nah, ini untuk e-learning beda lagi nih urusannya. Nah, karena sekarang masa pandemi, orang tuh pada pengen online dan e-learning gitu, dibuatnya berkembang e-learning, akhirnya muncul juga nih paket-paket ini. Dan untuk yang hosting yang kayak gini, mereka semuanya tidak merekomendasikan untuk menggunakan e-learning karena tarifnya beda lagi kalau khusus untuk e-learning. Alhamdulillah. Jadi perkembangannya seperti itu ya untuk di hosting yang trennya saya lihat. Jadi ada yang WordPress, ada yang khusus learning, dan harganya juga beda. Belum lagi yang VPS, belum lagi yang cloud hosting. Harganya beda-beda lagi tuh, makin menarik lagi. Keperluannya beda lagi. Dan saya bahas yang paling banyak digunakan aja, yaitu menggunakan WordPress gitu. Dan ini yang saya pakai ya, beberapa hosting yang saya pakai buat percobaan juga gitu loh. Yang menarik sih ini, dan saya sering merekomendasikan double host nih untuk pemula nih, oke nih, untuk startup oke. Perusahaan yang baru mulai bikin website. Jadi kalau ada perusahaan baru mau bikin website sama saya gitu, saya ini kan di sini, yang startup, harganya murah ini, dan flat lagi 149.000 per tahun. Dan menariknya lagi di sini ada hosting gratisnya juga nih, unlimited gratis untuk masjid, tapi cuma 3 bulan.
ya, tapi cuma 3 bulan. Ada hosting gratis untuk apa namanya dibilang untuk masjid ya, untuk non profit ya. Kalau hosting gratis untuk non profit dibatasin cuma 1 giga kalau nggak salah. Nol gratis tuh, cuma dapat 2 giga loh space. Jadi ini kalau untuk masjid, untuk panti asuhan, nah, bagus juga double host nih. Nah, apa namanya ada CSR-nya juga. Jadi kalau mau ini, nah cuma domainnya aja yang nggak gratis, hostingnya yang gratis. Jadi kalau Anda punya mengelola masjid atau mengelola tempat ibadah lainnya atau misalkan panti asuhan butuh startup untuk ini, cukup Anda bayar hostingnya aja, bayar domainnya aja untuk register domainnya, kemudian hostingnya bisa di double host ini. Menarik juga nih double host. Dan saya kalau di Facebook selalu sering sekarang merekomendasikan ini karena apa namanya murah gitu ya. Oke, ini dari sisi hosting. Kalau dari sisi nama domain hampir semua sama-sama rata lah, kisarannya nggak jauh-jauh beda gitu. Dan yang menarik sekarang justru bukan kalau saya yang menarik justru bukan di .com ya. Kalau saya pribadi justru kalau bikin situs selalu saya rekomendasikan pakai .id, lebih prestisius gitu loh .id. Apalagi ini marketnya untuk Indonesia aja, ya udah pakai .id aja gitu. Dan kalau .id itu lebih prestisius ketimbang .com, karena banyak juga yang menggunakan .com ternyata situs abal-abal yang apa nggak jelas jantrungannya gitu loh, situs perjudian gitu, yang gitu-gitu tuh ada juga gitu. Jadinya apa namanya .com tuh karena udah terlalu umum, jadinya kadang-kadang disalahgunakan juga. Nah, saya rekomendasikan untuk para startup gunakanlah .id. Mungkin harganya memang lebih mahal. Kalau yang .com mungkin cuma 125.000 sampai 150-an, 175 gitu ya per tahun. Kalau yang .id itu 250 ribuan per tahun gitu. Jadi menariknya kalau dengan .id misalkan. Nah, kalau saya sering kalau untuk ngecek nama domain itu saya menggunakan ini hoster.id. Ada fasilitas untuk ngecek domainnya. Sini misalkan saya ngecek misalkan apa ya, misalkan mitra usaha katakanlah, namanya mitra usaha. Nah, kita lihat, nah ini mitra usaha udah ada nama domainnya apa? Sudah ada .com, udah ada mitra usaha udah ada. Nah, Anda nanti kalau misalnya mau bikin website, cek dulu bisa di sini. Nah, cari dulu nih, cek dulu namanya di sini. Nah, kita lihat nih, kalau perlu cari nama yang mudah diingat, tetapi semuanya masih kosong gini, masih hijau semua, jangan ada yang merah gini. Ada .com udah, kalau udah merah begini sudah ada yang punya gini, gitu ya. Itu mengenai nama hosting. Nah, kemudian karena di cPanel ini sudah ada WordPress, maka tinggal WordPress itu tinggal diinstal di sini. Jadi apa namanya yang sudah saya install nih, ini ada 2 situs nih, dari Zamzam ORID dan Zamzam Pompes ID. Ini di satu hosting. Saya kalau misalkan mau nambahin lagi nama domain add-on dengan add-on domain, mau 100 domain pun masih bisa gitu loh di sini gitu loh. Apa namanya, saya mau nambahin sampai 100 nama domain di sini, saya bisa di sini. Nah, ya artinya 100 website masih bisa di sini, nggak masalah karena dia unlimited gitu ya. Di cPanelnya ada namanya, di sini ada add-on domain nih, add-on domain. Nah, di add-on domain ini kita bisa nambahin nama domain tambahan. Jadi kalau kita mau nambahin nama domain apa, kita masukin baru di sini. Jadi mau berapapun nama domainnya unlimited, ya, bebas mau berapapun. Nah, menariknya tuh di situ saat ini
yang penting ininya basisnya apa namanya, WordPress atau coding gitu ya. WordPress atau coding sama aja, nggak masalah gitu ya. Tapi jangan tapi tidak recommended untuk ini nih, untuk yang computer based test atau e-learning ya, nggak recommended. Apalagi e-learningnya pakai video. Ada misalkan contohnya e-learning yang pakai video, misalkan yang saya ikuti kayak misalnya seperti ini nih, codingstudio.id, ini saya ikuti, ini saya bayar kayak ini. Nah, ini saya ikut, ini mahir membuat tampilan website nih. Ini ada paketnya, ini tinggal diikutin. Nah, ini videonya saya ikutin satu demi satu gitu ya. Nah, ini situs model seperti ini tidak recommended dihostingkan di sini, di hosting yang unlimited seperti ini, karena tarifnya beda gitu loh. Ada lagi yang lebih lama saya ikuti, udah lama saya ikuti, udah 2 tahun lebih lah, 3 tahunan lah saya ikutin ini di Indonesia x.co.id. Saya ikutin kuliahnya di sini, bagus-bagus di sini, bagus-bagus di sini. Saya coba yang saya ikutin di sini adalah self driving, kemudian public speaking. Nah, di situs ini menarik juga nih, indonesia.co.id. Ini situs learning banyak pilihan nih, banyak pilihan di sini. Khusus terbaru ada ini software development, ini saya udah ikutin juga tapi baru sebagian, belum kelar saya ikutin ini. Nah, khusus yang sudah saya booking, saya bisa dilihat di dashboard saya. Nah, ini saya self driving sudah, ini udah kelar saya. Ini software development kita baru setengah, ini belum, baru saya booking doang, ini belum banyak yang untuk saya booking, ini baru setengah ya. Ini contoh-contoh, inilah contoh website yang e-learning ya, yang bentuk, apalagi e-learning video. Nah, itu tidak recommended untuk di hosting seperti ini. Seperti yang saya ceritain tadi ya, nggak recommended situ, karena dia tarifnya beda, terus kemudian keperluannya juga beda, karena ketika bikin video streaming kan butuh bandwidth yang besar juga, biar bisa sama-sama ditonton rame-rame dalam waktu yang bersamaan. Nah, apalagi peminatnya banyak, wah itu otomatis butuh performa server yang lebih daripada yang kalau ini kan cuma untuk web untuk web biasa gitu ya. Paling banter untuk toko online, untuk toko online yang kayak gini. Oke, ini dari sisi hosting domain dan WordPress ya. Jadi kalau kita lihat di sisi internal WordPress-nya, oke, saya buka deh yang tadi yang dari Zamzam di dashboardnya ya. Nah, kita lihat di sini kalau di WordPress ini keunggulannya tuh di plugin sebetulnya. Keunggulannya tuh di ketersediaan plugin yang banyak, sehingga developer yang berbasis WordPress ini nyaris tanpa kode, mengandalkan plugin yang ada. Plugin itu ada yang berbayar, ada yang gratis, tergantung kebutuhan. Biasanya yang menarik itu dikasihnya separuh, ada fitur yang gratis, ada sebagian fitur yang
Pro. Ya, contohnya misalkan Elementor ya. Ini saya di sini ada Elementor nih pluginnya. Nah, kalau kita lihat di sini di page yang saya buat, misalkan di sini home, saya edit with Elementor gitu ya. Ini Elementor nih apa namanya, desain feature plugin yang sangat membantu sekali untuk membuat website dengan cepat gitu ya, tanpa coding, betul-betul tanpa coding, betul-betul. Nah, ini yang bisa dipakai. Kalau yang belum bisa dipakai, artinya membutuhkan lisensi khusus, nah tandanya masih kelok gini. Nah, ini kita nggak bisa gitu. Nah, kalau kita mau pengen pakai ini, kita harus bayar untuk untuk bayar lisensinya dulu, kemudian baru kita bisa pakai ini. Nah, ini masih bisa dipakai. Nah, tapi untuk keperluan web yang dasar, hanya menampilkan saja, pakai yang dasar yang gratisan udah cukup. Tapi kalau untuk harus input data, misalkan masukin keanggotaan, misalkan ada, nah itu lain lagi tuh. Nggak bisa pakai yang gratisan, Elementor gratisan, harus cari plugin yang lain yang bisa menghandle itu. Jadi keperluannya, dan saya lihat Elementor ini paling banyak digunakan sebagai desain web ya, sebagai tools untuk desain web yang basisnya berbasis WordPress ya, yang pakainya WordPress. Tapi saya jujur aja kurang begitu puas. Awalnya dulu iya suka gitu, gampang, tapi begitu saya pengen lebih bisa dari sisi kode programnya, dari sisi codingnya. Jadi saya kalau kita bisa membuat web secara kode, berarti kita bisa lebih fleksibel membuat programnya, tampilannya juga bisa lebih fleksibel, lebih bagus lagi ketimbang menggunakan WordPress yang terkadang terkendala dengan batasan-batasan yang diberikan oleh theme yang disediakan di WordPress itu gitu. Itu jadi persoalan juga gitu. Kadang-kadang contohnya misalkan saya bikin situs, pengen ada sticky note seperti ini pakai WordPress. Nah, sementara tema yang saya pakai nggak bisa pakai sticky note gara-gara harus beli yang lisensi yang harus beli lisensi yang berbayarnya dulu. Nah, itu yang repotnya tuh gitu. Terus kalau terjadi error, kita nggak ngerti, nah, itu harus gimana, harus nyari dulu. Dan saya beberapa kali tuh ada error, nggak ngerti jawabannya segala macam, cari di YouTube solusinya, nggak bisa juga. Akhirnya pas saya install ulang WordPress-nya, itu pernah juga beberapa kali saya kayak gitu. Itu kan nggak bagus cara seperti itu, install ulang segala macam ya. Terkadang setelah diinstal ulang, di copy di restore lagi yang lama, di restore lagi nggak sempurna juga. Akhirnya saya halamannya dibikin ulang dari awal lagi gitu. Itu yang pengalaman kalau menggunakan WordPress. Tapi kalau kita bisa tahu coding, sebetulnya lebih praktis gitu. Cuma memang bahasa kodenya itu yang kita perlu tahu banyak, harus kita pelajari dulu tuh, yang bahasa pemrogramannya itu. Jadi di situ ya. Nah, oke, ini saya bicara sepintas tentang WordPress. Oke, saya kembali lagi deh masih bahas WordPress dulu ya. Masih ngebahas WordPress dulu biar bersama-sama puas deh. WP admin. Nah, kita lihat lagi di sini theme yang saya pakai itu di appearance themesnya saya pakai dari dulu cuma satu ini doang, saya Astra. Dan saya kenapa pakai ini juga karena fiturnya paling menurut saya paling fleksibel gitu loh untuk saat ini gitu. Fleksibel untuk macam-macam keperluan saya, termasuk bikin landing page ya, pakai Astra tuh jadi mudah gitu loh. Pakai theme yang asal itu lebih mudah gitu ya.
Ada juga nyoba yang pakai Sydney ya, di sininya penyesuaian lagi, di customisasinya ada beda lagi, pusing lagi saya untuk mempelajari gini-gininya, beda lagi, settingannya beda lagi, itu yang nah gitu tuh yang kita tuh kadang-kadang tuh nggak nyamannya tuh menggunakan WordPress tuh gitu. Begitu temanya beda, tampilan ininya beda lagi, settingannya beda lagi, belum kemudian di sininya juga di post atau di page-nya feature di sininya, misalkan saya buka ini, saya misalnya mau edit yang ini, misalkan saya edit home ya, edit gitu. Di sininya itu kalau misalnya kita ganti theme itu di sininya beda, nggak sama seperti ini, jadi beda lagi. Itu yang kadang-kadang tuh saya berubah lagi, beda lagi tampilannya, itu yang bikin saya pusing lagi mempelajarinya lagi masing-masing theme gitu. Itu yang makanya saya dari dulu udah saya bertahan menggunakan theme yang Astra ini, karena memang saya juga belajar dari YouTube yang rata-rata mereka para pembuat tutorial WordPress rata-rata buatnya pakai Astra atau Sydney, saya lihat gitu. Tema yang ini ya udah saya juga pakainya gitu aja gitu. Itu ya. Satu lagi udah sih, nggak ada lagi yang lain sih. Kalau untuk hanya sekedar website company profile seperti ini, misalkan dari Zambon kan company profile tentang yayasan pesantren gitu kan, pembangunan pesantren. Ini kayak gini aja, ini cukup sebenarnya menggunakan WordPress udah oke lah. Ini tampilannya udah keren gitu, banyak yang bilang keren tampilannya ini. Paling nampilan gini ya, profil yayasan, visi misi, susunan pengurus, ada fotonya, terus kemudian ada galeri fotonya, biasanya kan begitu. Udah bisa begini, bisa ada kontak, udah biasanya begitu, udah standar. Nah, yang website yang company profile sejenis ini sudah cukup menggunakan WordPress dengan hostingan yang unlimited tadi gitu. Ada lagi saya develop situs namanya tokotira.id. Tokotira.id ini ini sebenarnya jenis website company profile, tapi saya perlakukan seperti toko online. Dan ini bukan toko online ya. Kalau toko online kan harus bisa bertransaksi langsung di aplikasi di websitenya ini enggak. Tetap ketika mau transaksi tetap harus pakai WA juga. WA ke nomornya si pemilik tokonya gitu loh. Tokotira. Gitu ya. Jadi ini ada produk. Ini sebetulnya situs hanya mau menampilkan produk-produk yang dia jual, ada harganya. Seperti, jadi masing-masing itu udah seperti landing page aja nih. Nah, nanti ujung-ujungnya nomor WA gitu aja nih. Ini belum toko online ya. Kalau toko online kan udah harus pakai WooCommerce, bisa melakukan transaksi di situ. Ada stok yang kalau terjual ada stok yang berkurang. Nah, itu kan WooCommerce pluginnya lebih banyak lagi. Nah, itu yang saya belum pernah bikin aplikasi uang WooCommerce karena sama ini masih ngotak-atik di ini, dan sekarang malah belajar coding. Oke ya, dari sisi hosting, domain, dan yang development basisnya WordPress saya kira cukup ya. Sekarang saya akan bahas dari sisi yang coding. Oke, kalau dari sisi yang coding saya tutup dulu ya. Dari sisi yang coding nih kita tahu kalau di web itu saya gunain ini deh, visual berikutnya. Saya buat teks deh.
ups, saya buat teks deh di sini. Mana ya? New text deh, topics. Text deh. Oke. Biasanya kalau di sisi coding itu, kalau di web itu ada yang disebut dengan front end programming, ada juga disebut dengan back end programming. Nah, kalau front end programming yang sekarang paling banyak ya, bukan paling banyak ya, memang untuk web pasti yang pertama adalah harus menguasai HTML, yang kedua harus menguasai CSS. Nah, syukur-syukur pelajarin Bootstrap ya. Terus harus juga belajar JavaScript. Ini untuk pemrograman di sisi browser, yang bersentuhan langsung dengan para pengguna internet ya, yang bersentuhan langsung dengan ini aplikasi buat tampilan layar gitu, JavaScript programming. Nah, untuk desainnya paling enggak harus belajar Adobe XD. Ini buat ngedesainnya. Nah, JavaScript ini juga macam-macam nih, ada Angular, Node.js, ada Node.js, ada lagi React. Itu ya. Nah, ini pemrograman untuk bikin tampilan depan doang nih. Nah, kalau programming jelas PHP, kemudian frameworknya pakainya paling tidak PHP dengan frameworknya paling tidak Laravel atau Coordinator. Terus kemudian harus belajar API. Ya, nah setidaknya ini dari sisi ini. Dan yang harus dimiliki para developer yang pertama ya code editor. Nah, code editor yang paling populer saat ini adalah Visual Studio Code. Visual Studio ini yang paling populer nih saat ini ya, yang paling ngetren banget, peminatnya lagi banyak banget nih. Samping itu ada Notepad++. Di samping itu Notepad++ ini juga menarik. Ini udah lebih dulu lah ada ini, dan banyak developer web programmer web yang menggunakan ini juga gitu loh. Ada Sublime Text, ada lagi Bracket, ada lagi apa ya, Aptana Studio, kode-kode editor untuk web programming ya. Aptana Studio, ada lagi Atom.io. Ini beberapa kode, dan kalau di tempat saya, di laptop saya sudah saya instalin Visual Studio Code, Notepad++, Sublime Text, Bracket, Atom. Yang lainnya Eclipse, Android Studio ini untuk Java.
yang saya pakai yang ini, yang Visual Studio Code ini yang saya pakai, Visual Studio Code. Nah, ini apa namanya, senjata utama para web developer yang basisnya PHP ya ini. Nah, paling tidak harus punya ini, harus punya Visual Studio Code lah. Dan feature di Visual Studio Code ini cukup menarik karena memang apa namanya, cukup membantu untuk mempercepat membuat kode programnya, menyelesaikan kode program gitu. Contohnya misalkan tadi yang ini, misalkan saya buka di sini tadi, mana indeks HTML itu di mana ya? Mana ya? Nah ini kan masih kosong nih. Oke, saya cukup gini aja untuk membuat struktur HTML dasar. Cukup ketik gini aja, HTML saya versi 5 ya, nah jadi nih. Kita nggak perlu ngetik dulu lagi awal seperti ini, tapi udah langsung gitu diketikkan dengan cara mengetikkan HTML saja. Sudah dibuatkan struktur yang HTML 5 udah dibuatkan satu untuk satu ini, tinggal ganti dokumennya, atau belum lagi ada feature-feature yang lainnya ya yang mempermudah itu. Sebenarnya dulu juga Sublime Text juga seperti itu juga, dipermudah juga untuk itu. Nah, paling tidak para developer tuh harus punya inilah, pakai yang tren, karena trennya yang ini ya rata-rata sekarang pakai Visual Studio Code ya. Kemudian yang harus dia punya juga ini, web server lokal. Web server lokal itu bisa pakai yang ini, XMPP. Web server lokal ada yang kalau misalkan laptopnya menggunakan Linux bisa pakai Ubuntu, di situ udah ada LAM-nya. LAM itu Linux Apache Autorama PHP. Nah, ini udah bisa install di situ. Linuxnya, Apache-nya, MySQL-nya, PHP-nya udah bisa install di situ juga di Linux ya. Kalau misalkan basisnya Windows, udah ada bundel-bundel kayak WAM server. Nah, ini WAM server, Windows, Apache, MySQL, PHP. Ada lagi XMPP. Nah, yang saya pakai di sini adalah XMPP karena rata-rata kebanyakan developer PHP pada pakai begini, pada pakai yang XMPP. Ini Apache-nya untuk web server, MySQL untuk database. Nah, setidaknya itu untuk dari sisi kode ini, dan kode dari sisi development, dari sisi yang basisnya harus ngoding ya. Paling tidak harus harus punya itu, punya kode editor sama punya ini. Supaya apa? Supaya bisa bikin aplikasi secara lokal, tidak harus hosting dulu. Jadi misalkan saya nginstal WordPress, nyoba install WordPress di sini di lokal kayak ini, localhost. Ini karena udah saya jalanin localhost Budi Prastio .id. Coba kita jalanin. Ini basisnya WordPress, tapi ini lokal, ini di web server lokal, bukan di hosting. Nah, itu dengan ini disimpannya di sini, disimpannya di Apache-nya. Nah, MySQL-nya untuk nampung datanya, karena kan juga menggunakan database dia. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau basisnya ini, dan itu tadi mengenai yang harus dikuasain, seperti yang saya jelaskan tadi di sini di topik tadi, bahwa harus kalau di sini mereka nyebutnya udah front end programmer, kalau yang back end programmer gitu. Kalau yang bisa menguasai dua-duanya disebutnya full stack developer.
Nah, saya belum mau sampai menguasai full stack developer, tapi baru sampai HTML dan CSS. Bootstrap aja belum saya pelajarin. Ini apalagi ini belum. Ini juga belum. Ini baru sampai di sini. Tapi saya udah menguasain yang WordPress juga. Cuma masalahnya pakai WordPress tuh banyak keterbatasan yang sebenarnya harus diselesaikan, harus cari plugin. Capeknya itu nyari pluginnya itu. So, saya pengen bisa yang lebih fleksibel lagi, sehingga saya bisa membuat aplikasi yang model kayak gimana pun basisnya web gitu ya. Syukur-syukur nanti bisa sampai kayak ilmu bikin aplikasi Android. Dan ini juga dari sisi yang sekarang juga trennya juga begitu. Para developer itu kalau mau full stacknya itu nggak cuma web programming front end maupun back end ya. Sekarang harus bisa juga Android application juga, itu trennya udah seperti itu. Jadi memang dunia bisnisnya juga menuntut arahnya ke situ gitu loh, arahnya ke situ. Jadi orang tuh bikin web application plus juga mobile application-nya juga gitu. Arahnya ke situ, saya lihat ke situ. Belum lagi perkembangan yang kaitannya dengan AI gitu ya, artificial intelligence, karena berkaitan dengan data. Belum lagi bikin robotik buat chatting, jadi nggak customer service itu nggak harus orang, jadi bisa pakai robot ya. Itu kan harus pakai AI, artificial kecerdasan tiruan gitu. Nah gitu-gitu perkembangannya arahnya ke situ. Jadi demikianlah sharing saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.